Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi kita membuat video tentang tanaman. Namun kali ini adalah tanaman adenium, dimana pada saat ini kita harus melakukan repotting atau mengganti media, mencampurkan media lama, tetap memakai media lama, namun kita berikan kompos. Ini komposnya seperti ini. Ini dari tai cacing, jadi sudah kita olah dan melalui peternakan cacing. Kemudian kita akan satukan kembali medianya. Dan juga saya tidak menggunakan pot, jadi saya menggunakan polybag. Ternyata pertumbuhan tanaman dengan menggunakan pot agak kurang bagus, barangkali karena lubangnya hanya di sini saja dan sering tertutup. Kalau polybag dia ada di samping, dia ternyata saya pelajari lebih subur tanaman berada di polybag dengan di pot. Kalau tanaman itu sifatnya, kecuali memang sudah final mau dijual, artinya kita siap untuk dijual, barangkali menggunakan pot itu lebih bagus karena akan lebih menarik. Namun faktanya kalau kita pelihara lama di sini, saya melihat dan saya pelajari jauh lebih subur menggunakan polybag. Apalagi kalau sering kali kita ganti, dia akan lebih cepat pertumbuhannya. Ini agak lama sahabat, ini agak sedikit lambat saya mengurus, banyak pekerjaan dan ini baru saya buat kolam, jadi sedikit terlambat. Nah, ini kita akan melakukan repotting dengan ini, mengeluarkan ini, mengambil medianya, kemudian kita campur dengan media yang ada. Media ini seperti ini perakarannya, bisa dilihat sudah sangat cantik. Jadi kita angkat lagi ini, kita naikkan lagi, angkat, jadi dia akan lebih muncul lagi nanti begini. Nanti akar yang tidak penting kita potong, tapi itu setelah pulih dari, karena ini mengalami apa istilahnya, bisa stres karena kita melakukan pemindahan. Nah, ini kita melakukan, jadi media tadi dari sini kita melakukan seperti ini, kita keluarkan. Nah, ini akarnya sudah terlipat di bawah, artinya sudah terlalu lama, jadi mulai terlipat. Jadi nanti kita akan angkat lagi nih ya. Ini polybag awal dari biji, dari baru semaian, kemudian kita pindah, hasilnya sampai segini. Belum kita melakukan repotting ulang, artinya pemindahan ulang dari polybag satu ke polybag yang lainnya. Jadi hasilnya seperti ini. Ada beberapa ini bisa dilihat seperti ini terlipat karena dia sudah di dalam polybag dan rapat di asbes. Kemudian ada juga yang bagus-bagus akarnya seperti ini. Ini nanti ini kita angkat lagi, jadi nampak seperti ini nantinya, lebih bagus lagi, memiliki karakter bonsai adenium yang sangat cantik. Seperti itu sahabat. Ini ada satu yang barangkali lebih unik lagi. Ini karena bukan dibuat, ini membuat dirinya sendiri seperti ini. Dia miring, dia pada saat dia kan harusnya berdiri, dia rebah dan kita kurang pengawasan, dia justru ini akan bagus, dia punya karakternya. Coba kita buka, bagaimana bentuk perakarannya. Nah, ini menjadi akar yang meliuk-liuk ini sahabat. Nah, kalau nantinya kita naikkan lagi seperti ini, maka dia bentuknya seperti ini di dalam nanti. Atau kita mengikuti aslinya seperti ini tadi, bisa juga. Nah, jadi tinggal kita bagaimana untuk menatanya. Nah, ini bisa juga kita kembalikan seperti ini berdiri, tapi ini akan nanti kan bisa juga dipotong kembali. Nah, seperti ini, atau miring sedikit seperti ini. Nah, oke sahabat, kita akan melakukan repotting. Artinya memindahkan tanaman dari satu polybag, ini dari polybag, dan tetap masih menggunakan polybag yang kurang lebih sama besarnya. Cuma ini karena padat, kita gemburkan tentunya. Kalau sudah bisa digemburkan lagi itu pertumbuhannya juga agak lebih cepat.
Di sini biasanya saya menggunakan purudan untuk ini karena banyak model kayak semut. Tapi ini agak risiko juga menggunakan purudan banyak ayam. Jadi bisa juga ayam kalau pas naik mengaduk-aduk ya ayamnya yang ikut korban tanamannya, korban juga ayamnya. Jadi kita sementara ini tidak menggunakan itu. Cukup kita nanti melakukan penyiraman kapur dan kemudian barangkali kita nanti semprot dengan anti jamur seperti skor. Jadi kita tetap menggunakan polybag. Ini polybag yang 25 nampaknya. Agak besar, ada 25, ada 20, 25. Ini agak besar, kita kasih yang tanamannya. Nah, tadi saya bilang di bawah ini. Jadi cara mengaduknya saya tidak sekaligus. Jadi saya ambil dari bawah, baru naikkan sedikit, kemudian diaduk. Nah, sudah tercampur, ada tambahan komposnya walaupun tidak jadi cuma perkiraan saja. Tidak 1:1 atau berapa, hanya menggunakan perkiraan saja. Kita ambil, sudah berubah warnanya tadi agak kering abu-abu, kemudian kita ambil dari bawah tercampur akan berubah menjadi warna hitam. Tapi tidak terlalu hitam, kalau hitam semua berarti itu kompos semua ya. Ini dari kotoran domba hasil ternak kita sendiri. Kemudian kita pelihara cacing, kemudian kita berikan cacing sebagai makanannya. Kemudian kotoran cacing menjadi ini saya kasih ini agak besar polybagnya karena ini sudah mulai tumbuh lebih besar. Nah, kita angkat seperti ini, jadi lebih tinggi lagi nampak di atas. Jadi akarnya nanti akan lebih panjang dan lebih cantik, punya karakter ya, karakter bonsai adenium ya. Jadi program akarnya ini tidak secara disengaja, dia hanya membentuk dengan sendiri, namun bentuknya cukup cantik. Dia terlipat di bawah menjadi kelok-kelok, diangkat lagi naik, akan lebih tinggi lagi. Kelok-keloknya semakin nampak lebih indah. Nah, ini agak goyang-goyang, biasanya kita kasih supaya tidak rebah. Kita akan nanti kasih turus, kasih kayu, kemudian kita dirikan supaya posisinya tetap stabil seperti semula. Oke sahabatku, kemudian kita ini tidak dipakai lagi kalau sudah robek. Ini harusnya pergantian media. Pergantian media ini harusnya rutin dilakukan. Bagusnya itu paling tidak 6 bulan sekali, akan tetap terjaga pemeliharaan akarnya dan kemudian pertumbuhannya juga akan lebih besar dan lebih cepat besar ininya. Nah, itu yang sering saya lakukan, tapi di sini di jalan ada contoh-contohnya, cuma di sini saya tidak bisa nunjukkan karena posisinya di tempat lain. Nah, ini komposnya seperti ini sahabat, warnanya. Nah, kalau dia kompos semua dengan jadi beda ya. Nah, ini jadi ceritanya kita ambil seperti ini aja, kita campur sedikit, kira-kira sebanyak berapa. Ini seperti ini kita masukkan lagi. Jadi tadi kan tenggelam ini. Nah, ini tidak tenggelam semuanya lagi, jadi naik sedikit lagi. Akarnya tadi rapat di bawah seperti ini, tapi sekarang juga tidak rapat lagi. Jadi nanti ini akan memanjang lagi ke bawah dan dia memiliki karakter baru lagi. Tidak seperti lagi ini nanti.
nanti dengan ada muncul karakter-karakter baru. Oke sahabatku. Ini program akar yang tidak disengaja ya. Program akarnya hanya dengan sendirinya membentuk tanpa kita sengaja membentuknya seperti itu. Nah, nanti kita akan perlihatkan contoh yang ini. Yang kalau dia dari stek, dari akar stek, artinya bukan dari biji. Ini dari biji, dari stek, pemotongan. Maksudnya contohnya seperti ini. Ini saya potong, ini saya potong, saya tanam ini hasilnya seperti ini. Ini hasil potongan. Dia karakter akarnya cukup bagus. Ini dia keluar dari sini. Cuma ini ya seperti ini. Ini hasil dari stekan, dan ini juga pernah sudah saya ambil steknya lagi karena dia panjang, saya ambil lagi. Jadi dari satu tanaman ini bisa kita ambil lagi bibit berapa kali lagi. Artinya tidak sebatas satu pohon ini, kita bisa jadikan sampai berapapun bisa. Kita potong lagi lebih dari sini, artinya kita dapat lagi di atas lagi nih, dapat lagi nih, dan seterusnya seperti itu. Itu kalau dari stekan. Ini kembali lagi saya tidak gunakan tadi. Ini kita ganti, rencananya entah apa nanti. Saya nampaknya lebih subur menggunakan polybag saja. Jadi kita ganti gunakan polybag. Ternyata seperti itu pengalaman yang sudah kita coba di sini. 3. Oke sahabat, kita kasih lagi nih satu contoh lagi. Ya, ini kita masukkan lagi, kemudian kita tutup lagi. Jadi nanti akan lebih panjang lagi nih. Ini bentuknya kan mau mendek ini. Nanti setelah kita masuk ini, karena dia lebih tinggi lagi kita kasih ini, tentunya nanti akan lebih panjang lagi nanti. Lebih ada karakter baru muncul. Oke. Jadi kalau kita mau memperbanyak lagi, tinggal potong saja ini semua ini, tinggal potong, dapat bibit, dan seterusnya seperti ini. Ini kita potong, dapat lagi bibit, dan semakin banyak. Jadi bukan berarti tanpa harus kita menanam lagi dari biji. Jadi cukup yang ada ini kita kembangkan, jadi dapat jumlah yang tak terbatas. Oke sahabat, kan mungkin ini saja informasi dari saya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Jadi bagi saudara yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan jika dirasa bermanfaat silahkan di share. Oke sahabatku semuanya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.